Oke, kembali di channel YouTube Bobisan untuk seksi puasa intermittent fasting. Ada pertanyaan yang masuk, siapa pencetus ide intermittent fasting, puasa intermittent fasting, ya? Dan apakah dipakai di dunia kedokteran dan lain sebagainya, ya? Apakah dinyatakan aman? Jadi gini, siapa yang pertama kali melakukan puasa intermittent fasting? Yang pertama kali melakukan puasa intermittent fasting adalah nenek moyang kita, orang-orang primitif. Jadi mereka itu, orang primitif itu yang hidupnya itu hanya pikir untuk saat itu. Jadi ketika mereka lapar, mereka akan pergi berburu. Ketika mereka pergi berburu, mendapatkan buruannya, mereka akan makan sampai habis. Jadi pada saat itu tidak ada kulkas, ya, tidak ada mesin pengawet makanan, belum ada teknologi, belum ada pengetahuan tentang mengawetkan makanan. Jadi mereka harus makan sampai habis karena kalau tidak busuk, ya. Jadi mereka itu benar-benar berburu hanya untuk makan saat itu juga. Nah, setelah mereka kenyang makan, mereka akan diam, mereka akan beraktivitas seperti biasa sampai saatnya mereka lapar lagi, baru mereka akan berburu. Jadi nggak seperti sekarang, ya, makanan itu kita tersedia banyak sekali, ya, supermarket, di Alfa atau Indomaret banyak banget. Jadi mau ada jam snack pula, ada jam makan pula. Jadi manusia modern itu makannya sehari 3 kali, snacknya 2 kali, ya, minimal, ya. Jadi sehari itu bisa makan 5 kali. Nah, orang primitif itu tidak. Jadi mereka hanya makan pada saat lapar dan mereka akan berburu pada saat mereka sudah tidak kenyang lagi, alias sudah lapar. Nah, kebanyakan kalau kita lihat orang primitif itu, atau yang sekarang kita lihat misalnya orang-orang yang tinggal di gunung, yang masih di pedalaman, ya, mereka kebanyakan tidak gemuk, tidak kegemukan, tapi punya badan yang proporsional karena mereka aktivitas juga tinggi, ya. Lalu mereka makannya juga alami sekali. Nah, di hewan seperti singa, harimau, anjing bahkan, ya, mereka hanya makan pada saat mereka lapar. Jadi begitu mereka mendapat buruan, mereka makan, dan mereka bisa 2 sampai 3 hari tidak makan karena masih kenyang. Ya, jadi puasa intermittent fasting mereka jauh lebih lama daripada kita. Nah, kehidupan berlanjut, ya, sekarang banyak masyarakat yang kegemukan. Nah, banyak pakar-pakar kesehatan, pakar-pakar olahraga seperti Aderai gitu, ya, berpikir untuk apa yang cocok, ya, gaya hidup seperti apa yang cocok. Akhirnya belajar, ya, gaya hidup, ternyata gaya hidup orang primitif lah yang paling terbaik untuk kesehatan masyarakat gitu, ya. Jadi dicobain beberapa lama. Nah, untuk Aderai, mungkin Aderai hanya 10 jam 12 jam puasa karena kadar lemaknya di bawah 10%, sedangkan yang punya kadar lemak di atas 20% mestinya lebih lama, ya. Nah, lalu juga coba googling tentang intermittent fasting. Jadi banyak universitas-universitas di luar negeri, penelitian-penelitian, ya, itu menggunakan metode puasa intermittent fasting ini untuk kesehatan. Dan yang pastinya, ya, kita nggak usah jauh-jauh, ya. Kenapa hampir semua agama menyarankan puasa? Kita di Indonesia yang mayoritas agama Islam, ya, kaum muslim itu juga menganjurkan puasa, ya. Mereka pasti juga banyak tentang hadis, ya, hadis-hadis tentang manfaat puasa, ya. Jadi puasa itu siapa yang cetus? Ya, orang dari zaman primitif, dari zaman nabi-nabi kita, ya, dari zaman orang petani, orang-orang dulu gitu, ya, melakukan puasa. Jadi kalian jangan ragu untuk ikut puasa intermittent fasting. Dan dengan berpuasa intermittent fasting malah kesehatan badan kita jauh lebih baik, ya. Jadi jangan pikir nanti sakit ma atau sakit gut, malah karena kita kebanyakan makan, keseringan makan, jadi kita dapat sakit ma dan sakit gut, ya. Oke, jika kalian punya pertanyaan, ketik di kolom komentar. Kalian juga boleh sharing-sharing tentang pengalaman puasa intermittent fasting kalian di kolom komentar, ya, untuk berbagi supaya membangkitkan semangat teman-teman yang baru mau mencoba intermittent fasting. Oke, thank you.